Hai semuanya, senang banget nih bisa ketemu kalian lagi untuk menceritakan film-film seru di channel Mantap Punya. Dan langsung aja mari kita sambut sebuah film berjudul The Octo Games yang rilis tahun 2022. Seseru apa sih film ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Adalah Jax Pro, sosok influencer yang memiliki 115 juta followers dengan banyak sponsorship yang telah membuat hidupnya sangat tercukupi. Namun seperti halnya kebanyakan orang, pencapaian tersebut justru telah mengubah pola pikir dari influencer itu. Jax Pro yang selalu mencari tantangan baru, tiba-tiba tergagas ide untuk membuat permainannya sendiri. Hal itu didapatkannya setelah menonton video edukasi tentang gurita. Bukan permainan virtual layaknya sebuah video game, Jax Pro justru menginginkan permainan sungguhan yang melibatkan sejumlah orang, sesuai dengan tema permainan yang ia tentukan sendiri. Hari dimulainya permainan pun tiba. Beberapa orang mulai berdatangan ke tempat tinggal Jax Pro untuk mulai mendaftarkan dirinya masing-masing. Terdapat juga sosok penjaga dengan kostum serba merah dan penutup wajah yang menyambut para pemain di sana. Satu demi satu pemain pun mulai didata, termasuk diminta untuk menandatangani surat perjanjian dan menyerahkan ponselnya masing-masing sebagai syarat untuk bisa mengikuti permainan di sana. Melalui sebuah tayangan video, Jax Pro mulai menjelaskan permainan yang ia beri nama The Octo Games, yang dimana terdapat 8 permainan dengan hanya satu pemenang di akhir nantinya. Sang influencer juga mengatakan jika semua aksi dalam permainan tersebut akan direkam untuk kemudian diunggah langsung ke akun media sosial Jax Pro. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa pemenang The Octo Games nantinya akan mendapatkan semua akun media sosial Jax Pro, lengkap dengan sponsorship dan yang pastinya 115 juta followers di dalam akun tersebut. Mengetahui hadiah yang dijanjikan begitu besar, semua pemain pun bersorak, seolah itu merupakan hadiah yang selama ini mereka nantikan. Pada level pertama, Jax Pro memperkenalkan sebuah permainan bernama Simon Says. Dalam permainan tersebut, para pemain diharuskan untuk mengikuti perintah sesuai dengan kalimat yang diawali dengan kata Simon Says. Namun sebaliknya, mereka akan dianggap gagal jika melakukan perintah tanpa awalan dua kata itu. Menyadari Simon Says hanyalah permainan lama yang kerap dimainkan saat mereka masih anak-anak, para pemain pun menyambutnya dengan sukacita, seolah permainan tersebut akan sangat mudah mereka lalui nantinya. Tak hanya itu, para pemain juga makin bersemangat karena ternyata mereka juga akan didampingi oleh sebuah maskot berkostum rubah yang diberi nama Sang Eliminator. Permainan pun dimulai. Satu demi satu perintah tampaknya cukup mudah dilakukan oleh para pemain. Hingga akhirnya didapatilah salah satu pemain yang gagal dan harus tereliminasi dari The Octo Games. Namun siapa sangka, gugur dalam permainan The Octo Games tidak serta-merta hanya membuat pemain kehilangan kesempatannya meraih hadiah utama, tetapi nyawa mereka pun turut menjadi taruhannya. Secara mengejutkan, pemain yang gagal tadi tiba-tiba dihantam beberapa kali oleh Sang Eliminator hingga membuatnya tewas. Melihat aksi keji itu, salah satu pemain lainnya seketika berusaha kabur dari tempat tersebut. Namun nasibnya tak jauh berbeda dengan pemain yang gagal tadi. Ia justru ditembak oleh salah satu penjaga yang membuatnya tewas seketika. Satu demi satu pemain pun berguguran, hingga akhirnya permainan Simon Says berakhir dengan 8 pemain tersisa. Mereka adalah Carey Miller, Arjun Singh, Maxine Marlon, Ruth Martin, Steven Randall, Walter Brandwood, Jess Hardbody, dan Sunny McConnell. Dalam rumah besarnya, Jax Pro ternyata tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Luna Loveland. Tak jauh berbeda dengan Jax Pro, Luna juga diketahui berprofesi sebagai influencer yang acap kali harus mau menuruti kemauan followersnya hanya untuk bisa terus mengembangkan akun media sosial miliknya. Seperti yang terjadi saat ini, di mana Luna harus rela mengenakan bikini dan berjemur di tengah musim dingin yang sangat menyiksanya. Karena alasan itulah, Jax Pro pun berniat untuk bisa pergi bersama Luna
dan memulai hidup baru mereka setelah permainan di Octo Games selesai nanti. Di permainan kedua, para pemain dihadapkan dengan permainan anak-anak bernama Hopscotch. Sebuah permainan yang mengharuskan para pemain melakukan engklek melalui bidang kotak yang telah disediakan. Melalui bunyi berupa siulan, garis kotak itu bisa berubah warna menjadi biru dan merah, di mana biru artinya pemain boleh melakukan lompatan menuju kotak berikutnya, sedangkan merah berarti diam. Sementara pemain yang masih bergerak saat lampu merah maka akan dinyatakan gagal. Meski mudah dilakukan, namun permainan ini menjadi terasa menyulitkan. Bukan karena jeda perubahan lampu yang terlalu cepat atau sulitnya pemain menjaga keseimbangan, melainkan karena ulah Randall yang membuat suara siulan. Malang bagi Sunny, ia yang terkecoh oleh suara siulan Randall akhirnya gagal dan harus tewas dibunuh oleh sang eliminator. Memasuki permainan ketiga, para pemain dihadapkan dengan sebuah istana balon dan diharuskan untuk melaluinya dalam 60 detik. Namun untuk bisa menyelesaikan permainan yang diberi nama Obstacle Course ini jelas tidaklah mudah. Karena ternyata sang eliminator juga bertugas menghalau pergerakan para pemain saat berada di dalam istana balon. Malang bagi Jazz, ia yang berhasil melalui permainan itu malah dinyatakan gagal karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Alhasil, ia pun harus meregang nyawa setelah mendapat tembakan dari penjaga di sana. Lain halnya dengan Carrie. Ia yang mendapat giliran berikutnya malah memutuskan untuk tidak meneruskan permainan tersebut. Wanita itu berdalih jika pintu masuk istana balon adalah pintu keluar dari permainan itu sendiri. Hal itu disadarinya setelah mendapati tidak adanya pintu keluar lain dari permainan yang ada di depannya tersebut. Menariknya, dalih yang digunakan oleh Carrie ternyata malah disetujui oleh Jax Pro yang kemudian mengakhiri permainan Obstacle Course dan melanjutkan permainan yang berikutnya. Di sisi lain, rencana kaburnya Jax Pro bersama Luna setelah The Octo Games selesai nampaknya tidak sepenuhnya disetujui oleh wanita tersebut. Luna ternyata sudah membuat rencana lainnya tanpa sepengetahuan Jax Pro. Ia bahkan diam-diam sampai menyuruh penjaga The Octo Games untuk memberikannya bubuk beracun sianida. Tujuannya sudah pasti adalah untuk melenyapkan nyawa Jax Pro saat sudah waktunya tiba. Di hari berikutnya, keenam pemain kembali dihadapkan dengan permainan baru lagi bertajuk Musical Chairs. Sebuah permainan yang menuntut para pemain untuk berebut kursi sesuai dengan lantunan musik yang diputar. Namun tidak seperti permainan sebelumnya, Jax Pro kali ini tidak akan langsung mengeksekusi setiap pemain yang gagal. Melainkan ia akan memindahkan pemain yang gagal ke ruangan lainnya dengan menjanjikan uang senilai $1 juta untuk masing-masing pemain yang gagal. Satu demi satu pemain pun gagal. Mulai dari Arjun, Walter, Maxine, Carrie, dan hingga akhirnya hanya menyisakan Randall dan Ruth dalam permainan tersebut. Entah apa yang dipikirkan oleh Jax Pro, ia yang sudah mulai bosan dengan permainan itu malah menantang kedua pemain tersisa untuk lebih serius dalam memperebutkan kursi di sana. Jax Pro menyatakan jika pemain yang gagal kali ini benar-benar akan dibunuh oleh sang eliminator. Tak jauh berbeda dengan sebelumnya, Randall lagi-lagi melakukan aksi curang hanya untuk menyingkirkan pesaingnya. Ruth yang kala itu berhasil mendapatkan kursi malah disingkirkannya begitu saja. Randall bahkan tega menghajar wanita itu tanpa ampun. Alhasil Randall lah yang akhirnya diputuskan sebagai pemenang dalam permainan kali ini. Di salah satu kamar, Ruth yang mendapat banyak luka kini mulai tersadar. Dan betapa terkejutnya ia setelah mendapati sosok Jax Pro yang tepat berada di hadapannya. Menariknya, Jax Pro yang sebelumnya sempat berencana untuk membunuh wanita itu malah sekarang memutuskan untuk tidak melakukannya. Hal itu ternyata didasarkannya bukan karena kasihan pada Ruth, melainkan karena Jax Pro menilai jika wanita tersebut memiliki sisi psikopat dalam dirinya. Tak hanya sekedar membebaskan Ruth dari eksekusi mati saja, Jax Pro bahkan sampai menawarinya pekerjaan untuk menjadi penjaga dalam permainan di Octo Games. Tak tanggung-tanggung,
Influencer itu bahkan menjanjikan bayaran hingga $2 juta pada Ruth untuk menjadi penjaga hingga semua permainan selesai. Mendapatkan penawaran tersebut, wanita itu pun sontak menerimanya dengan senang hati. Dalam permainan selanjutnya, para pemain tersisa diharuskan untuk memainkan petak umpat. Mereka diberi waktu 60 detik untuk mencari tempat persembunyian. Sementara sang eliminator bertugas untuk menemukan salah satu dari mereka yang nantinya akan dieksekusi. Nah, bagi Maxine, ia yang seharusnya berada aman di dalam lemari pakaian malah didepak begitu saja oleh Randall dan Walter. Alhasil wanita itu pun ketahuan oleh sang eliminator dan harus tewas dibunuh saat itu juga. Beralih pada Ruth, ia yang telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik kini diberi tugas lain oleh Jack Pro. Alih-alih mengajaknya masuk ke ruang studio pribadinya, Jack Pro malah mempertemukan Ruth dengan sosok penjaga yang sempat kepergok menyimpan sianida. Jack Pro yang mengetahui adanya jiwa psikopat dalam diri Ruth lalu memintanya untuk segera menghabisi penjaga tersebut. Seolah tak memiliki belas kasihan sama sekali, Ruth dengan brutal menghabisi nyawa penjaga itu di hadapan Jack Pro. Keesokan harinya, di Octo Games yang hanya menyisakan 4 pemain itu pun kembali berlanjut. Adalah Tetherball. Permainan yang mengharuskan setiap pemain bergantian memukul bola. Adapun putaran bola pada tali di tiang akan menentukan pemenang dalam permainan tersebut. Meski terlihat mudah, namun bola yang dibekali dengan duri-duri tajam jelas sangat menyakitkan untuk tangan para pemain. Arjun yang menghadapi Walter jelas bisa dengan mudah memenangkan putaran permainan tersebut. Lain halnya dengan Carrie, ia yang menghadapi Randall justru terkesan mengalah. Bahkan ia sama sekali tidak menyentuh bola tersebut yang membuat Randall menang dengan sangat mudah. Tapi siapa sangka, aksi yang dilakukan Carrie ternyata adalah strategi yang telah ia rencanakan sebelumnya karena ia sengaja tidak ingin melukai tangannya agar bisa menghadapi Walter pada babak penyisihan. Dan benar saja, tangan Walter yang telah terluka tak kuasa menyentuh bola duri itu. Alhasil, Carrie pun bisa dengan mudah menyingkirkan lawannya tersebut. Menariknya, tepat ketika Walter akan dieksekusi, pria tua itu malah tidak sengaja melepaskan topeng rubah sang eliminator. Meski sempat terlihat canggung, namun pada akhirnya sang eliminator tetap melakukan tugasnya dengan menghujamkan palu ke arah Walter yang membuat pria tua itu tewas seketika. Malam harinya, Jack Pro yang sedang santai di kamarnya tiba-tiba dihampiri oleh Luna yang membawakan minuman. Seolah teringat kembali tentang bubuk sianida yang ditemukannya tempo hari, Jack Pro malah meminta Luna untuk lebih dulu menenggak minuman tersebut. Tak ingin bernasib konyol, Luna lalu berusaha kabur menjauh dari rumah itu. Namun hal tak terduga malah terjadi. Ruth yang tiba-tiba muncul dengan cepat menembakkan senapannya yang membuat Luna tewas saat itu juga. Entah apa yang ada di benak Jack Pro, ia yang mendapati Luna telah tewas malah merasa telah diselamatkan oleh Ruth. Jack Pro bahkan merasa telah jatuh hati pada wanita parubaya itu. Mereka pun akhirnya menjalin hubungan spesial dengan berjanji untuk hidup bersama setelah permainan di Octo Games berakhir nanti. Di hari berikutnya, permainan berlanjut dengan mengangkat tema Hangman, di mana para pemain diharuskan menebak satu persatu huruf dan menyebutkan kalimat secara utuh. Dengan memberikan sengatan listrik di kepala masing-masing pemain saat mereka salah menebak, permainan Hangman pun menjadi terasa sangat menyakitkan. Menariknya, Randall yang sedari awal selalu salah dalam menebak huruf malah berhasil menyebutkan kalimat secara utuh di akhir putaran permainan. Alhasil, ia pun lolos pada permainan kali ini. Nasib malang justru dialami oleh Arjun. Ia yang tidak tega melihat Carrie terkena sengatan listrik malah memilih untuk diam dan merelakan dirinya tewas agar wanita itu bisa lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, aksi pembunuhan yang dilakukan Ruth ternyata tidak hanya menyasar pada Luna saja. Karena kali ini ia juga menghabisi nyawa sang eliminator menggunakan senapannya. Aksi itu dilakukan oleh pasangan Jack Pro dan Ruth semata karena menilai sang eliminator sudah teledor saat topeng rubahnya terlepas dalam permainan sebelumnya. Di hari penentuan, permainan yang diberi nama Capture the Flag pun dimulai.
Dalam permainan ini, Randall dan Carrie diharuskan untuk berebut bendera, serta menggenggamnya selama 3 detik untuk menentukan siapa pemenangnya. Namun tidak seperti permainan sebelumnya, kali ini Jax Pro dengan tegas melarang para pemain untuk saling serang atau bahkan membunuh, termasuk mengingatkan kedua pemain itu untuk bisa bermain lebih cerdas. Seperti yang bisa ditebak, aksi saling rebut bendera pun terjadi antara Randall dan Carrie. Tak jauh berbeda dengan permainan sebelumnya, Randall kini mendorong tubuh Carrie yang membuat wanita itu terjatuh dan tidak bisa memegang bendera tersebut. Namun keberuntungan tampaknya masih berpihak pada wanita itu. Carrie yang mulai putus asa malah mendapati adanya bendera yang lain tak jauh dari lokasinya. Dengan cepat wanita itu pun lalu berlari meraih bendera yang ada di sana. Secara ajaib, aksi yang dilakukan Carrie malah membuatnya lolos dalam permainan tersebut. Lain halnya dengan Randall. Ia yang ternyata sedari tadi hanya memegangi tongkat bendera saja jelas membuatnya kalah dalam permainan. Dan alhasil pria itu pun harus tewas ditembak saat itu juga. Sementara Carrie yang terharu karena berhasil menang, kini dihampiri oleh seorang penjaga dan mendapat suntikan yang membuatnya kehilangan kesadaran. Tak lama berselang, Carrie mulai terbangun dan mendapati dirinya tengah berada di dalam rumah Jax Pro. Ia pun mendapatkan hadiah seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, yakni akun media sosial beserta rumah besar sang influencer tersebut. 3 bulan pun berlalu. Kini Carrie telah mendapat ketenaran tidak hanya dari akun media sosial Jax Pro saja, tetapi juga karena kisah kemenangannya dalam permainan di Octogames. Menariknya, Jax Pro dan Ruth yang telah lama menghilang kini malah kembali muncul dengan akun media sosial baru dan konten mereka sendiri. Lalu film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Octogames yang rilis tahun 2022. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye!